Perdebatan tentang pesantren dan tuduhan tentang feodalisme bukan cuma karena tayangan televisi atau potongan video yang viral. Ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, cara masyarakat melihat hubungan antara guru dan murid, antara kekuasaan dan kepatuhan. Di satu sisi, pesantren dianggap sebagai benteng moral, tempat di mana kesederhanaan, adab, dan spiritualitas dijaga. Tapi di sisi lain, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah tradisi penghormatan yang ada di dalamnya masih relevan di zaman yang menuntut kesetaraan dan berpikir kritis? Ini seperti benturan dua sistem nilai. Bagi sebagian orang, tunduk dan patuh pada pemuka agama, khususnya kiai atau keturunannya, adalah bentuk adab tertinggi. Tapi sebagian lain itu adalah sisa struktur sosial lama yang menempatkan manusia dalam posisi hierarkis. Seperti Londo atau Belanda waktu itu, ada priayi sebagai kelas sosial atas yang merupakan keturunan bangsawan atau yang punya kekuasaan, dan yang paling bawah ada pribumi sebagai rakyat jelata yang harus patuh. Pola ini terus diwariskan bahkan setelah Belanda itu pergi. Di dalam masyarakat kita, feodalisme ini nggak cuma kelas sosial berdasarkan keturunan dan ekonomi, tapi juga masuk ke dalam pesantren atau ranah keagamaan. Ayo kita diskusi sama-sama menggunakan akal, Pak. Jangan terlalu dangkal dalam berpikir. Kita semua diajari sopan santun dari kecil, terutama kalau di lingkungan tradisional atau yang berbau pesantren, pasti nggak asing lagi dengan tradisi ini, Pak. Seperti harus membungkuk saat lewat di depan orang tua, nggak boleh duduk lebih tinggi dari guru, harus cium tangan kepada orang yang lebih tua, apalagi ke kiai. Ini dianggap sebagai penghormatan, tapi kok lama-lama jadi terasa aneh, Pak. Coba deh dipikir, sopan santun itu sebenarnya adalah soal adab dalam bersikap, bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik dan menghargai mereka. Tapi di beberapa lingkungan, terutama pesantren, sopan santun itu berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan feodalisme. Seperti santri yang harus jalan jongkok di depan ustadz, harus patuh tanpa boleh bertanya, dan harus tunduk seolah-olah si ustadz dan keturunannya bukan manusia biasa. Ini sudah bukan sopan santun lagi, ini adalah pengkultusan individu. Seorang kiai atau pemilik pesantren itu mendapat tempat khusus di santrinya, bahkan di masyarakat, Pak. Seorang kiai atau gus itu mendapat penghormatan berlebih dari masyarakat, bahkan para pejabat atau petinggi kita ini tunduk sama mereka. Sampai yang gila pun masih dihormati dan dianggap wali oleh masyarakat. Makanya tak heran banyak bermunculan para pemuka agama di negeri kita. Karena masyarakat dari dulu dicekoki bahwa pemuka agama itu barokah, keramat, dan wajib dihormati, Pak. Nah, lama-kelamaan masyarakat menganggap wajar dan wajib memberi penghormatan karena masyarakat menganggap mereka itu wakil Tuhan yang gak pernah salah. Bahkan mau kampanye saja para petinggi kita ini harus sungkem, Pak, sama pemuka agama. Feodalisme sendiri sebenarnya adalah sistem sosial yang hierarkis, di mana ada golongan yang lebih tinggi dan lebih rendah, dan yang di bawah harus tunduk secara total pada yang di atas. Seperti yang kita bahas di awal, jika ditarik dari sejarah, sistem ini mirip sama zaman kolonial. Ada Londo atau Belanda, priayi, dan ada pribumi yang harus tunduk. Dan pola pikir seperti ini diwariskan hingga menjadi tradisi yang wajib untuk menghormati individu yang dianggap mempunyai pengaruh di masyarakat. Nah, pemikiran yang seperti itu diwariskan turun-temurun, Pak. Hingga praktek feodal dianggap lumrah di sekolah agama, karena para pemuka agama dan keturunannya dianggap wakil Tuhan. Lihat saja bagaimana kiai atau ustadz tertentu diperlakukan seperti raja. Mereka harus dipatuhi, apapun yang mereka katakan dianggap benar dan gak boleh dibantah. Sekilas ini kelihatan sebagai bentuk penghormatan, Pak. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, ini lebih mirip sistem kasta. Ada golongan yang dianggap lebih tinggi secara moral dan spiritual, dan ada yang posisinya hanya sebagai pengikut yang gak boleh banyak protes. Ini seperti zaman kerajaan, Pak, di mana raja dianggap sebagai wakil dewa dan masyarakat harus tunduk sepenuhnya. Bedanya sekarang semua ini dibungkus dengan adab, sopan santun, dan hormat kepada ulama. Kita semua tahu seorang gus itu adalah julukan dari seorang putra kiai. Dahulu julukan gus diberikan pada putra raja, Den Bagus atau Raden Bagus. Ini awalnya berlaku di lingkungan keraton.
dan lambat laun menjadi panggilan buat seorang anak kiai. Kesan di masyarakat, Gus ini sering dianggap istimewa karena memiliki darah seorang kiai. Bahkan Gus ini menjadi idaman bagi kaum wanita. Gus ini berada di tingkat yang berbeda dari kalangan masyarakat biasa. Masyarakat sudah menganggap itu sebagai julukan yang penuh kebanggaan. Ya mau gimana lagi Pak? Masalahnya ketika orang-orang tunduk tanpa mempertanyakan, ini membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan. Kita sering mendengar kasus-kasus di mana pemuka agama melakukan tindakan yang jelas-jelas salah, mulai dari pelecehan, kekerasan, sampai ujaran kebencian. Tapi tetap didukung oleh pengikutnya. Kenapa? Ya karena dalam pola pikir feodal ini, mereka dianggap suci, gak bisa salah dan gak boleh dikritik. Jangankan seorang kiai Pak, yang memang benar-benar kelihatan kiai, seorang ODGJ pun masih dipuja-puja oleh masyarakat. Kalau dipikir masyarakat kita ini memang sudah sakit terlalu parah Pak, karena masyarakat terlalu haus spiritual, sehingga masyarakat mudah dibodohi dan digiring menggunakan agama. Kiai dihormati bukan karena kompetensi lebih pintar atau lebih baik dari orang lain, tapi karena posisi mereka sudah dianggap lebih tinggi secara status. Dalam lingkungan yang menekankan feodalisme, kritik bukan hanya dianggap sebagai sesuatu yang salah, tapi juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan, bahkan bisa dibilang memunculkan dosa atau kualat. Inilah kenapa kalau ada kasus pelecehan atau kekerasan di pesantren susah diungkap. Karena para korban tidak berani berbicara, karena dari kecil sudah ditanamkan bahwa tidak boleh lancang terhadap kiai, tidak boleh membantah. Lebih parahnya, mereka mendogma santriwati untuk melanggengkan nafsunya. Mereka dibungkam bukan hanya dengan ancaman langsung, tapi juga dengan doktrin yang membuat mereka merasa bahwa melawan seorang pemuka agama itu adalah hal yang mustahil dan bikin kualat. Yang lebih parah dari semua ini adalah bagaimana feodalisme berkedok sopan santun ini membunuh pikiran kritis masyarakat. Kita jadi terbiasa menerima sesuatu tanpa mempertanyakan. Kalau ada yang mencoba kritis malah dibilang kurang ajar atau tidak punya adab. Contoh begini, kalau ada seorang santri yang mempertanyakan kenapa saya harus jalan jongkok, kemungkinan seorang santri itu bakal dimarahi dan dianggap nggak punya adab. Padahal itu pertanyaan yang logis. Apakah ini benar-benar tentang adab atau sebenarnya hanya bentuk simbolik untuk menanamkan rasa superior? Disinilah letak bahayanya Pak. Ketika feodalisme ditanamkan di masyarakat, orang tidak lagi berpikir kritis, menerima apapun yang dikatakan oleh otoritas tanpa bertanya. Kita ambil contoh kasus Trans 7 kemarin. Banyak santri atau masyarakat yang demo anarkis karena alasan membela kiainya. Bahkan mereka rela mati demi kiainya. Karena mereka ditanamkan bahwa membela kiai itu syahid apapun resikonya. Mereka tidak pernah berpikir kritis kenapa Trans 7 membuat video tersebut. Kalau memang semua yang dikatakan Trans 7 salah, ya dijelaskan ke masyarakat awam bahwa yang dikatakan Trans 7 itu tidak benar. Dan kalau benar, harusnya jadi bahan masukan dan introspeksi buat memperbaiki. Tapi yang kita lihat dari atasan sampai bawahan, yang ditampilkan hanya demo, ancaman, dan anarkis. Dan kami melihat adab yang digembar-gemborkan tidak berlaku di masyarakat umum. Adab itu hanya berlaku di lingkup pesantren. Dan anehnya, gak semua umat Islam yang marah hanya aliran tertentu saja. Dan masyarakat menilai para petinggi mereka ini khawatir kalau piring makannya diusik. Bahasa kasarnya, mereka marah kalau mata pencahariannya yang sudah turun-temurun diusik. Karena masyarakat melihat sesuatu ajaran atau agama ya dari perilakunya. Harusnya dari kasus Trans 7 kemarin, kalau benar-benar menerapkan adab, ya perlihatkan adab itu di masyarakat. Seharusnya yang korupsi dana haji, mencabuli santriwati, dan makan uang tambang itu yang didemo. Karena itu yang merusak citra Islam. Dari kasus Trans 7 kemarin, mereka gak benar-benar membela Islam, tapi hanya membela golongannya. Nah, itulah bahayanya feodalisme dibungkus agama, Pak. Kita jadi bangsa yang mudah disetir karena tidak biasa mempertanyakan. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Feodalisme yang bersembunyi di balik jubah agama ini bukan cuma bikin kita kehilangan daya kritis, tapi juga menormalisasi ketimpangan.
Yang di atas makin berkuasa, yang di bawah makin tertekan. Dan yang lebih parahnya, ini diwariskan secara turun-temurun, Pak. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sederhana saja, Pak. Gunakan akal dan mulai bertanya. Bukan berarti harus melawan tradisi atau tidak punya sopan sama sekali, tapi lebih ke memahami batas antara penghormatan yang wajar dan feodalisme yang membahayakan. Kenapa kita harus jalan jongkok ke guru? Kenapa kita harus merendahkan diri kepada otoritas keagamaan? Apakah ini benar-benar sopan santun atau kebiasaan yang terus dipaksakan? Kenapa kita harus diam dan menerima ketika otoritas keagamaan melakukan kesalahan? Kenapa kita harus takut dibilang tidak sopan daripada takut melihat ketidakadilan di depan mata? Ini bukan soal membangkang atau gak punya adab, Pak, tapi soal membedakan mana yang benar-benar nilai luhur dan mana yang hanya sistem penindasan yang diwariskan turun-temurun. Kita tetap bisa menghormati orang lain tanpa harus kehilangan akal sehat dan harga dirimu. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Salam akal sehat.